Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai di part 3 ya, kisi-kisi SKB untuk formasi penyuluh pertanian ahli pertama. Jadi di part 3 ini materinya tentang akses informasi dan teknologi, akses kelembagaan keuangan, alat mesin pertanian, dan sarana produksi. Jadi teman-teman sekalian, jadi sudah 3 materi SKB yang saya upload, yang satunya tentang materi SKB Widya Iswara ahli pertama. Jadi ada beberapa teman-teman yang menyarankan bahwa sebaiknya bikin soal. Nah, tapi saya tidak bisa melakukan itu karena bagi saya ya, memberi materi itu jauh lebih penting daripada memberikan soal. Kan kalau yang memberikan soal sudah banyak tuh video-videonya, saya cek sudah banyak video-video yang pembahasannya itu pembahasan soal. Kalau saya memang memilih, karena mungkin saya juga dosen ya, jadi tidak terbiasa memberi pembelajaran itu melalui soal, karena memang di penyuluh pertanian itu metode pembelajarannya itu bukan melalui pemberian soal kepada sasaran kepada peserta belajar. Jadi memang saya tidak terbiasa mengajar melalui pembahasan soal seperti itu. Jadi ya kalau di penyuluhan pertanian, kalau di prodi penyuluhan pertanian itu ya mengajarnya itu kalau bukan membahas kasus ya, studi kasus ya pembelajaran seperti ini. Jadi memberikan materi secara teori seperti itu. Nah, oke, jadi sampai part 6 nanti saya tetap tidak akan memberikan materi yang nanti pembahasan soal-soal, karena bagaimanapun juga saya tidak pernah tes formasi ini. Jadi setelah saya lihat kisi-kisinya, alhamdulillahnya sekitar 80% materinya itu sebenarnya ada di laptop, karena semua mata kuliah yang berkaitan dengan materi di kisi-kisi ini saya pernah ajarkan gitu, alhamdulillahnya. Jadi makanya kenapa saya berani mencoba berbagi pengetahuan ke teman-teman yang akan mengikuti SKB, dan usahakan jangan hanya satu sumber yang dipelajari. Walaupun ini memang biasakan juga untuk nonton yang membahas soal-soal, karena kalau sudah ngerti teorinya, insya Allah soalnya mau diputar-putar bagaimanapun, insya Allah bisa dijawab. Oke, kita masuk ke akses informasi. Jadi akses informasi dan teknologi dalam penyuluhan pertanian itu sebenarnya intinya adalah untuk memudahkan administrasi bagi penyuluh pertanian. Nah, ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 tahun 2013. Teman-teman bisa baca peraturan ini isinya apa. Jadi intinya isi dari peraturan ini sebenarnya tentang penggunaan untuk akses informasi penyuluh pertanian, karena pelaporan itu kan sekarang by website ya, jadi tidak seperti dulu misalkan menyusun laporan dan di kertas-kertas seperti itu. Nah, oke, jadi poin kedua mengenai akses informasi ini, portal Cyber Extension, Simlu, dan Simpoktan adalah website wajib yang harus diakses penyuluh pertanian sebelum merekomendasikannya pada petani. Jadi kalau portal Cyber Extension ini dia banyak memberikan informasi-informasi mengenai baik itu budidaya, alsintan, dan segala macamnya. Jadi di portal Cyber Extension. Sementara Simlu dan Simpoktan ini adalah ini sebenarnya portal Cyber Extension ini juga bisa diakses penyuluh untuk mengupload materi yang bisa diakses oleh petani binaan. Sementara Simlu dan Simpoktan
itu diakses untuk biasanya pelaporan dan apa namanya tuh kalau di apa ya istilahnya update data penyuluh seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, pengembangan teknologi dan inovasi pertanian yang telah dilaksanakan dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Nah, berikutnya melalui akses teknologi informasi diharapkan petani mengalami peningkatan pengetahuan sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk lebih bergairah melaksanakan usaha tani. Nah, kemudian dukungan fasilitas akses teknologi merupakan elemen sarana prasarana dalam pemenuhan akses teknologi bagi petani baik melalui lingkungan fisik maupun sosial. Jadi terutama ya sebenarnya kegiatan penyuluhan pertanian yang erat, yang sudah berkaitan erat dengan akses informasi dan teknologi, terutama media baru itu internet ya, media yang diakses itu pakai internet, namanya media baru, baik itu sosial media maupun website. Oke, berikutnya penyuluh pertanian dituntut memiliki pengetahuan informasi yang memadai untuk petani dan kemampuan untuk akses dan tanggap terhadap perkembangan teknologi. Jadi memang saya sih berharap teman-teman yang masih muda-muda yang nanti akan ikut SKB dan ditakdirkan lolos, semoga bisa memutus rantai apa ya istilahnya. Karena saya juga berurusan langsung ya dengan para penyuluh pertanian, walaupun saya dosen, tapi beberapa kali berinteraksi, sayang sekali begitu sudah banyak penyuluh yang sudah berumur yang akhirnya biasanya suruh anaknya yang bikin programannya tidak beres dan segala macam. Jadi karena mereka terangkat jadi PNS sudah belasan tahun yang lalu, sorry ya, sampai mana tadi? Beginilah kalau anak-anak belum tidur. Jadi penyuluh pertanian itu memang dituntut untuk bisa punya kemampuan dalam mengakses ya teknologi. Jadi minimal bisa mengoperasikan komputer, software, aplikasi, internet dan halaman website. Terutama sebenarnya software aplikasi, misalkan kan kalau saya dulu waktu S1 kita malah dipersiapkan karena mau jadi penyuluh kan, waktu itu dipersiapkan untuk bisa desain grafis, bisa bikin video pembelajaran, bikin video tutorial gitu. Jadi yang nanti kita bisa perlihatkan ke petani, apalagi sekarang kan lagi tren petani milenial ya. Jadi ada banyak sekali video-video pembelajaran pertanian di YouTube yang dibuat oleh orang-orang yang bisa jadi sebenarnya dia tidak punya keahlian di situ, tapi kebetulan lewat misalkan ternyata dicontohkan, itu sebenarnya lebih berbahaya daripada orang yang punya keahlian di situ dan membuat video pembelajaran lalu diakses. Karena banyak kan sekarang yang misalkan disarankan bikin ini, padahal pas dicoba ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di video, kan banyak yang seperti itu. Makanya apalagi sekarang petani itu kan internet itu sudah sampai ke pelosok, internet sudah mudah diakses melalui HP. Beda dulu misalkan zaman saya waktu kuliah harus ke warnet. Sekarang anak-anak pun sudah bisa mengakses internet gitu melalui smartphone. Oke, berikutnya akses informasi dan teknologi oleh petani selalu berkaitan dengan proses adopsi inovasi. Jadi proses adopsi terjadi pada orang-orang secara individual. Jadi gini, sebanyak apapun akses informasi dan teknologi yang kita, misalkan ini posisinya jadi penyuluh,
sebanyak apapun misalkan kita anggap, wah ini videonya bagus nih atau teknologinya bagus nih buat petani. Tapi kalau proses adopsi tidak terjadi, maka ya tidak akan ini juga tidak ada gunanya juga sebagus apapun inovasi yang kita sampaikan melalui penggunaan teknologi itu. Jadi sebagus apapun kalau tidak terjadi proses adopsi, maka ya tidak sampai juga. Jadi penyebaran luasan suatu inovasi itu selalu memerlukan waktu. Nggak bisa misalkan kita kasih hari ini ke tani, lalu dia tiba-tiba bisa langsung mencontoh, nggak bisa. Karena dalam teori penjualan pertanian itu ada tingkatan-tingkatan masyarakat tani dalam menerima sebuah inovasi baru. Jadi mereka punya pertimbangan, ada yang langsung menolak, ada yang melihat dulu, mau mencoba dulu, ada yang menolak di perjalanan, seperti itu. Jadi memang penyuluhan pertanian itu bukan sekedar sosialisasi begitu, tapi kita harus tunggu sampai terjadi perubahan perilaku, pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Nah, kemudian mengenai inovasi, ya, ini Rogers itu salah satu pakar yang selalu digunakan pendapatnya di bidang penyuluhan pertanian. Itu Rogers, ya, menemukan 5 ciri seperti yang dibayangkan oleh penerima. Jadi inovasi, maksudnya gini, kita memberikan inovasi yang dibayangkan oleh penerima inovasi itu atau si petani itu ada beberapa hal, ada 5 ciri. Aduh, ini kayaknya cuma 4, ketinggalan yang 1. Yang pertama, keunggulan relatif. Jadi keunggulan relatif ini derajat di mana suatu inovasi dianggap lebih baik atau unggul daripada yang pernah ada sebelumnya. Jadi kalau sebuah inovasi punya keunggulan relatif, maka biasanya akan mudah diadopsi. Kemudian yang kedua, kompatibilitas adalah derajat di mana inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku. Jadi jangan salah ya, dalam penyuluhan pertanian itu ilmu psikologi, ilmu sosiologi pedesaan itu kenapa digunakan? Karena memang ada nilai-nilai adat, istiadat, kearifan lokal yang harus tetap kita jaga meskipun sudah berkembang teknologi. Jadi secanggih apapun kita anggap, mungkin kita generasi Z yang sekarang mungkin sedang ikut SKB atau generasi milenial yang kita anggap ini keren loh, ini teknologinya, informasinya bagus loh ini. Tapi kalau menurut para petani di desa-desa itu bertentangan dengan budayanya, ya dia nggak akan terima. Kemudian yang ketiga, kerumitan. Jadi ini tergantung kondisi petani. Kalau petaninya apa ya istilahnya tuh, tingkat kosmopolitan itu tingkat penerimaan informasi dari luarnya itu banyak, itu biasanya serumit apapun teknologi itu bisa cepat dipelajari. Tapi kalau petaninya misalkan umur 50-an yang tidak tahu menahu dunia luar seperti apa, misalkan karena dia sepanjang hidupnya dari sejak muda sudah di kebun, nah itu kalau tingkat kerumitan teknologi yang kita kenalkan itu menurutnya rumit, ya tidak akan diadopsi. Bisa jadi ditolak halus, bisa ditolak secara dramatis begitu. Yang berikutnya, kemampuan diuji cobakan. Jadi ini karena saya lupa yang nomor 5, nanti teman-teman cari sendiri ya. Kemampuan diuji cobakan ini adalah derajat di mana suatu inovasi dapat diuji coba batas tertentu. Jadi ya, suatu inovasi yang dapat dicobakan dalam setting sesungguhnya umumnya akan lebih cepat diadopsi. Kemudian tunggu saya lihat dulu apakah memang tidak terlihat ya. Sepertinya tadi saya lupa satu. dan mendadak saya juga lupa yang nomor 5 apa. Nanti teman-teman bisa cari.
Oke, ini jenis-jenis informasi yang disarankan untuk diakses petani. Jadi penyediaan saprodi, saprodi itu sarana produksi, teknik tentang teknik budidaya, teknik panen dan pasca panen, kemudian informasi pemasaran. Kenapa? Karena kan penyediaan saprodi, misalkan sekarang banyak yang jualan online, jadi bisa disarankan penyuluh itu bisa menyarankan kepada petaninya bagaimana cara mengakses informasi yang baik dan benar dalam misalkan melihat saprodi yang cocok untuk usaha taninya, terus teknik budidaya yang cocok untuk tanaman yang ditanam, misalkan yang selama ini mungkin turun temurun, akhirnya ada inovasi baru yang memenuhi syarat-syarat ini tadi, maka akan mudah diterima oleh petani. Kemudian, nah berikutnya akses kelembagaan keuangan bagi petani. Nah, kelembagaan keuangan merupakan subsistem jasa pendukung. Jadi kelembagaan keuangan itu kan kalau di pertanian itu di agribisnis ya ada beberapa subsistem ya. Salah satunya adalah subsistem pendukung. Nah, subsistem pendukung ini salah satunya adalah kelembagaan keuangan, kemudian LSM. Nah, tapi karena sekarang kita bahas kelembagaan keuangan, jadi dia adalah salah satu subsistem jasa pendukung. Nah, sebenarnya banyak lembaga permodalan dengan berbagai skim kreditnya ditawarkan ke petani, tetapi pada kenyataannya sulit petani mendapatkan akses karena mendapatkan akses modal menyebabkan keterpurukan sektor pertanian tidak ada habisnya. Jadi karena memang sektor pertanian itu kan resikonya tinggi ya, jadi ya pihak perbankan juga tidak merugi, kan tahu sendiri ya bank seperti apa. Kemudian selain persyaratan yang ketat, prosedur administrasi dinilai rumit dan memerlukan waktu lebih lama jika petani ingin mengajukan pinjaman modal. Sementara salah satu sifat dari petani itu ya, kalau di ilmu penyuluhan pertanian itu, salah satu sifat petani itu adalah tidak mau ribet. Jadi kalau yang ribet-ribet ya biasanya dia tidak akan terlibat gitu. Kemudian kendala untuk pembiayaan di sektor pertanian adalah adanya harga yang fluktuatif dan khusus di sektor perkebunan adalah umur produksi tanaman yang lama, sehingga pembiayaan KUR, kredit usaha rakyat ya kalau nggak salah KUR ini, baru dapat dimulai dari penanganan produksi dan distribusi. Saat ini, menurut informasi, 50% pembiayaan sektor pertanian dengan skema bayar saat panen. Jadi lembaga keuangan itu, lembaga pembiayaan itu bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Nah, kredit usaha rakyat cocok ya, digadang-gadang bisa menjadi solusi bagi permodalan usaha tani. Berikutnya, ada keputusan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian nomor 34 tahun 2023 tentang pedoman pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan, menyatakan bahwa sumber pembiayaan yang dapat diakses oleh pelaku usaha diantaranya kredit usaha rakyat atau KUR, fasilitas pembiayaan pertanian dengan sinergi ultramikro atau UMI, lembaga zakat, itu rumah zakat, tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL, penumbuhan dan pengembangan, ini harusnya pakai koma ya, penumbuhan dan pengembangan LKMA dan koperasi pertanian, pembiayaan pendukung koperasi petani dan asuransi pertanian. Sebenarnya banyak. Saya pernah melakukan survei ya di daerah Sulawesi Selatan, waktu itu kerjasama dengan programnya Kementerian Pertanian, bekerjasama dengan lembaga asuransi Jepang. Itu ternyata menemukan fakta bahwa walaupun sudah ada disediakan asuransi, jadi memang petani itu butuh didampingi. Tidak bisa misalkan kita hanya memberitahu satu kali pertemuan, nggak bisa. Memang harus tetap didampingi. Makanya kalau aturannya itu
penyuluh itu harusnya datang minimal 1 pekan sekali, minimal. Sekarang kan banyak penyuluh datang buat foto lalu jadi laporan. Jadi istilahnya tuh petani itu hanya dijadikan objek gitu untuk pelaporan tanpa ada pendidikan di dalamnya. Jadi saya sangat berharap teman-teman semoga yang lolos nanti bisa memutus rantai itu. Kemudian kita masuk ke alat mesin pertanian atau disingkat dengan Alsintan. Jadi secara historis kemajuan mekanisasi pertanian disebabkan oleh bidang industri. Kemajuan teknologi telah menggerakkan penggunaan alat-alat pertanian dengan mesin-mesin modern untuk mempercepat proses pengolahan produk pertanian. Alsintan terdiri dari alat mesin budidaya dan alat mesin pasca panen. Ya. Oke, kemudian alat dan mesin budidaya pertanian, ya. Alat Alsintan atau Alsintan budidaya pertanian terdiri dari traktor pertanian, Alsintan pengolah tanah, Alsintan penanam, Alsintan perawatan tanaman, dan Alsintan pemanenan. Jadi traktor pertanian dengan Alsintan pengolahan tanah itu berbeda, ya. Jadi traktor itu berbeda dengan Alsintan pengolah tanah. Nah, kemudian alat dan mesin pasca panen terdiri dari Alsintan perontokan, Alsintan penanganan bahan, Alsintan pembersihan, sortasi dan grading, Alsintan pengecilan ukuran, dan Alsintan pengeringan. Jadi, mungkin di luar sana banyak yang berpikir bahwa apa itu masuk pertanian? Padahal ya, kita itu ilmunya, bayangkan saja kita harus mengurusi alat-alat mesin pertanian seperti ini. Bahkan di IPB ada jurusan khususnya. Jadi tidak sesederhana yang dipikirkan oleh orang lain sebenarnya bidang pertanian. Karena dia akan berurusan dengan industri, berurusan dengan budaya masyarakat, ya. Akan berurusan dengan ekonomi masyarakat, jadi luar biasa sekali bidang pertanian. Lanjut, nah ini klasifikasi traktor, silakan dilihat baik-baik ya, namanya susah-susah. Ini saya ambil dari salah satu tulisan dosen pertanian, sepertinya beliau dosen mekanika pertanian. Nah ini jadi traktor itu jenisnya aja banyak nih. Klasifikasi traktor berdasarkan fungsinya ada ya. Kemudian klasifikasi traktor berdasarkan daya penggeraknya. Ada traktor mikro, traktor mini, traktor sedang, traktor besar, dan traktor sangat besar. Nah, berikutnya adalah alat dan mesin pengolahan tanah. Jadi ada 5 alat ya. Ada 5 Alsintan untuk pengolahan tanah, bajak singkal, kemudian bajak piring, bajak pisau berputar, bajak chisel, dan bajak subsoil. Kalau mau lihat gambarnya, silakan dicari di internet saja ya. Nah, berikutnya alat dan mesin penanaman. Nah, alatnya itu ada mesin penanam bijian, ada mesin penanam padi, dan alat tanam benih langsung atau tabela. Terus alat dan mesin perawatan tanaman ada 2 jenisnya. Alat dan Alsintan ya, biar nggak susah sebutnya. Alsintan pemupukan dan Alsintan mesin penyiangan. Untuk model mesinnya nanti silakan cari sendiri, ada kok. Kemudian alat dan mesin pemanenan. Ada 3, alat dan mesin pemanen padi, alat dan mesin pemanen umbi-umbian, alat dan mesin pemanen buah. Umumnya kalau di Indonesia itu yang sudah banyak itu adalah alat dan mesin penanam padi.
Kemudian alat dan mesin perontokan, ada tracer tipe drum tertutup. Jadi ada 4 jenisnya, alat dan mesin perontokan. Kemudian ada alat dan mesin penanganan bahan, tuh ada 4 juga ya. Tapi sepertinya sih nggak akan ditanyakan ya, konyol sekali kalau SKB harus menanyakan seperti ini. Tapi nggak apa-apa, berbagi ilmu. Nah, kemudian alat dan mesin pembersihan. Ini masih bagian dari ini sudah bagian dari pasca panen ya. Pembersihan cara kering, ada pembersihan cara basah untuk alat mesin pembersih. Jadi bisa pakai manual, tapi kalau pakai mesin ada 2 metode, ada cara kering, ada cara basah. Ini tergantung dari jenis hasil pertaniannya. Jadi kalau hasil pertaniannya harus dibersihkan secara kering ya harus kering. Kalau yang basah pun tidak masalah ya dikeringkan, di pembersihannya pakai basah. Kemudian alat dan mesin sortasi ya. Jadi sortasi itu nanti sortir. Biasanya ini untuk industri, untuk dijual ya. Kalau di pasar mah biasanya pedagang campur yang besar sama yang kecil. Tapi kalau di supermarket, karena dia sudah berhubungan dengan pemasaran ya, aturan pasar. Kalau di pasar tradisional dia pasar bebas. Jadi dicampur yang besar dan yang kecil. Sementara kalau untuk supermarket itu biasanya mereka akan kasih grade. Jadi yang kecil-kecil, semua kecil-kecil, yang besar-besar juga, yang besar-besar. Jadi ada 3 malah. Mesin sortasinya itu bisa berbentuk untuk bentuk dan ukuran, untuk berdasarkan warna dan berdasarkan berat. Terus alat dan mesin grading. Nah, mesin ini biasanya digunakan adalah mesin grading dan prinsip inline grading. Salah satu mesin yang banyak digunakan untuk keperluan ini sering disebut sebagai vision mesin. Kemudian ada alat dan mesin pengecil ukuran, ini kalau sudah di industri ya. Jadi biasanya kayak untuk pakan atau sudah pengolahan, bukan lagi bentuk asli dari hasil pertaniannya, tapi sudah bentuk baik setengah jadi maupun sudah hasil akhir. Nah, kemudian ada alat dan mesin pengeringan, ada dry dryer, spray dryer, rotary dryer, freeze dryer. Ini nanti bisa dicari. Kita masuk ke sarana produksi atau subprodi. Oke, jadi sarana produksi pertanian atau disingkat subprodi terdiri atas bahan yang meliputi benih, pupuk, pestisida, dan zat-zat pengatur tumbuh. Jadi beda antara pupuk dengan zat pengatur tumbuh, ya, beda. Pupuk bukan zat pengatur tumbuh. Oke. Sarana produksi pertanian adalah segala jenis peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pertanian yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan produksi pertanian. Sarana-sarana tersebut sudah harus tersedia sebelum memulai kegiatan budidaya. Benih bisa diproduksi sendiri atau dibeli atau mendapatkan bantuan dari program pemerintah. Jadi beda benih, beda bibit. Benih itu masih dalam bentuk biji, kalau bibit sudah tumbuh. Nah, pupuk terdiri dari pupuk organik, anorganik, dan pupuk hayati. Jadi sebenarnya pupuk hayati ini masuk di zat pengatur tumbuh. Tapi memang klasifikasinya masih masuk di pupuk, tapi sebenarnya dia adalah zat pengatur tumbuh. Kemudian pestisida terdiri dari pestisida organik dan pestisida anorganik. Nah, tugas penyuluh sebenarnya ya, supaya petani kita itu tidak tergantung sama bantuan pemerintah. Jadi gara-gara sering dikasih bantuan, kita akademisi itu kalau turun ke lapangan itu selalu yang ditanya petani,
Ada bantuan kah Bapak Ibu? Kalau kita mau datang penelitian atau pengabdian masyarakat, tapi yang diminta bantuan karena dibiasakan. Harusnya kan sebenarnya tugas penyuluh nanti memfasilitasi. Kalau dia nggak bisa sendiri, dia bisa memfasilitasi, mendatangkan pakar untuk mengajar petani, misalkan bikin pestisida sendiri. Karena kan sudah tersedia di alam sebenarnya, tersedia secara melimpah. Oke, kemudian yang berikutnya, jadi pengatur tumbuh tanaman itu atau ZPT, ya, melanjutkan tadi saat pengatur tumbuh, merupakan senyawa kimia yang mempengaruhi berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Mereka dapat mendorong atau menghambat proses seperti pemanjangan sel, pembelahan sel, pembungaan, dan perkembangan buah. Jadi ZPT bukan merupakan sumber nutrisi langsung bagi tanaman, melainkan pengatur proses fisiologis. Kalau pupuk dia, karena kan di pupuk itu jadi pupuk itu sebenarnya fungsinya untuk menambah unsur hara yang sudah tersedia di tanah ditambah di pupuk. Gitu. Jadi menambah, dia sudah langsung menyediakan. Sementara kalau pupuk hayati itu dia merangsang akar bisa menangkap unsur hara lebih banyak. Karena kan kadang-kadang kemampuan akar itu tidak maksimal dalam menyerap unsur hara dari tanah. Atau ada juga pupuk hayati yang membuat organisme dalam tanah itu bisa berkembang biak lebih banyak, dan itu organisme itu yang organisme positif yang mendukung pertumbuhan tanaman. Oke, ternyata itu sudah terakhir. Semoga bisa bermanfaat, dan ingat jangan cuma belajar di sini, cari juga yang lain ya. Semoga teman-teman lulus. Insya Allah nanti part 4 mungkin 2 hari yang akan datang, insya Allah, kalau tidak terlalu sibuk. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di part 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.